Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya harus memperkenalkan diri dulu nampaknya ya. Nama saya Ade Putri dan saya seorang culinary storyteller. Seperti apa sih culinary storyteller itu? Apa yang saya lakukan? Kerjaan saya makan. Tapi saya yakin semua teman-teman di sini juga pasti suka sekali makan. Makanya ada di sini, ya kan? Tapi yang saya lakukan bukan cuma makan. Saya menceritakan tentang apa yang saya makan ke khalayak luas supaya cerita tentang makanan ini jadi tersampaikan ke orang-orang dan orang-orang suka makannya. Habis itu menceritakan lagi ke orang lain sehingga makanan Indonesia tidak akan punah. Apa bisa saya cuma ngomong, aduh enak banget satenya, nasi gorengnya enak banget? Tentu bisa, tapi lantas orang lain akan dapat ceritanya dari mana? Enaknya kenapa? Jangan-jangan cuma selera kamu aja nih, kamu suka karena ada daging kambingnya banyak, atau kamu suka karena pedes banget. Nah, jadi pekerjaan saya adalah menceritakan nikmatnya sebuah makanan itu di mana. Apa proses yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah makanan enak? Bahan-bahan apa aja sih yang dipakai? Kemudian apakah ada cerita di belakangnya? Saya yakin teman-teman semua di sini memasak sesuatu yang sangat nikmat, buktinya bisa masuk finalis, betul? Tapi apa yang dimasak itu ada ceritanya nggak? Resepnya dari mana? Apakah ngarang tiba-tiba kayak, wah kemarin abis makan sate di suatu warung, lantas saya memutuskan untuk membuat versi saya sendiri, tapi bumbunya saya ganti, harusnya kacang tanah mungkin saya ganti kacang mede, kemudian kecapnya saya tambahin dengan cabai. Ada hal-hal seperti itu, atau juga bisa ceritanya adalah, oh ini resepnya dari nenek saya, udah turun-temurun. Tadinya saya orang tua saya sempat membuat bisnis, tapi karena satu dan lain hal sempat tutup, tapi saya pikir saya ingin orang-orang bisa merasakan apa yang dibuat oleh nenek saya dulu, sehingga saya kembali membuat usaha ini. Ini adalah salah satu cara bertutur. Jadi boleh saya tanya dulu nggak sih, ini teman-teman masak untuk pribadi atau punya usaha? Usaha semua. Ada sosial medianya? Ada. Apakah masih juga membuat kayak poster atau flyers atau menu misalnya? Ya. Nah, ini yang nanti saya ceritakan di sini, apa yang saya bagikan di sini akan sangat bermanfaat. Jadi buat teman-teman buat menambahkan tulisan di menu, bukan cuma misalnya nasi goreng. Pertama kan bisa dikasih judul dong. Ya dong, pasti punya nama menunya ya. Misalnya nasi goreng kambing kecap bango. Tapi di bawahnya ada cerita. Nasi goreng kambing ini dibuat menggunakan beras berkualitas yang wangi dan pulen. Kemudian dibumbui dengan kecap bango, diberikan daging kambing yang muda, dipotong-potong, empuk sekali, misalnya hal-hal seperti itu. Menurut saya, pelanggan akan jadi lebih tergugah ketika melihat, kayaknya ini deh, dibanding cuma ada nama dan harga. Ini sama ceritanya kalau misalnya kita mau cerita di Instagram. Instagram itu lebih enak lagi, karena tidak ada batasan, ada berapa jumlah kata, berapa jumlah karakter. Oh silakan mau sepanjang-panjangnya, cuma kita nggak bikin novel di sini ya. Jadi kita akan mencoba menceritakan sebuah menu dengan sangat menarik. Mungkin saya boleh mulai coba, saya tunjuk random aja ya. Ibu masak apa? Ikan bakar. Ikan bakar, bumbunya dengan Bumbu rempah-rempah asli Indonesia. boleh diceritain ada apa aja? Bawang merah, bawang putih, Ya. kencur, salam, lengkuas, Ya. serai, Mhm. terus ketumbar. Ketumbar. Ini ikan bakar khas mana? Bakar khas nenek saya Nah, neneknya berasal dari dari Jakarta. Jakarta. Resepnya memang resep Betawi atau Saya nggak tahu resep dari mana. Yang jelas dulu waktu kita masih kecil kita susah makan. Ternyata dengan dibakarin ikan bakar ini kami itu doyan makan gitu. Oke, saya terusin nanti ya. Jadi ini menarik banget ceritanya. Ikan bakar tadi kita udah dengar ya semua bumbunya. Kedengeran kan tadi? Kedengeran. Oke. Tapi ketika susah makan, sehingga neneknya membuat resep ini supaya anak-anak jadi lahap makannya. Berarti ini nanti juga bisa diceritakan buat siapa? Selain buat publik, dan akan menjadi sesuatu yang menarik buat orang yang punya anak yang makannya susah.
apakah mungkin kita bisa menawarkan menu ini? Jadi ikan bakar, sorry saya belum nulis ya. Bahan ikannya sendiri ikan laut atau ikan air tawar? Ikan air tawar tapi yang segar. Biasanya memakai ikan apa? Ikan nila. Ikan nila. Ikan nila bakar bumbu rempah. Biasanya kita menamakannya seperti itu. Terus kita akan menceritakan dibuat dari ikan nila yang baru ditangkap sehingga mendapatkan daging yang sangat segar, dagingnya legit sekali. Setuju ya? Biasanya kalau misalnya ikan tuh yang masih fresh banget, belum diapa-apain dagingnya udah legit banget. Kemudian prosesnya dibumbui dengan beraneka rempah khas Indonesia yang sangat kaya sehingga menghasilkan aroma yang sangat wangi. Ikan ini dulu dibuat oleh nenek saya untuk kami yang sangat sulit makan. Sehingga setelah ikan ini ada, kami sangat lahap sekali makannya karena ikan ini begitu nikmat, gurih, dan lezat. Ini menjadi satu kesatuan. Ada bahannya, ada proses, ada cerita tentang tadi yang sulit makan jadi suka makan, sampai dirasa. Ini adalah salah satu cara yang paling mudah menceritakan. Oke, boleh angkat tangan yang kalau misalnya mau bertanya tentang satu makanannya deh, saya coba bantu ceritakan, saya coba bantu proses bagaimana. Saya akan menanyakan dulu bahannya apa saja, ceritanya apa, lantas kita akan menjadikan sebuah tulisan. Boleh angkat tangan satu, silakan Pak. Pengen dibikin makanan itu untuk produk kita langsung balungan. Bahannya dari tulang ayam. Diulek atau iris? Di blend. Yang keluar rasanya apa? Pedas kah? Pedas manis gurih. Ini resep juga turun-temurun atau hasil karya sendiri? Khasnya itu karena itu resep yang otentik. Mau menunggu saya menulis atau saya ceritain aja nih? Gimana teman-teman? Boleh ini dong foto. Masa saya menentukan sendiri? Kan ini acaranya bareng. Langsung diceritain aja. Saya ceritain aja ya. Jadi saya sendiri ini paling suka dengan sesuatu yang sifatnya otentik. Karena makanan tradisional Indonesia itu kaya luar biasa. Dan kita harus ingat ya, betapa kayanya Indonesia dengan berbagai rempah, berbagai bumbu, dan berbagai resep turunannya. Jadi ketika menceritakan sesuatu yang sangat otentik, itu sebenarnya jauh lebih mudah. Misalnya, suka jalan-jalan ke Jogja, apa sih makanan yang paling terkenal di Jogja? Biasanya semua orang pasti ngomongin gudeg atau ayam goreng. Tapi tahu nggak, ada juga loh resep yang nikmat sekali, yang mungkin sebenarnya banyak yang menyukai, tapi tidak sepopuler gudeg maupun ayam goreng. Yaitu oseng-oseng balungan. Ada yang tahu tentang oseng-oseng balungan? Ini dibuat dari tulang ayam dan menggunakan berbagai rempah, menonjolkan cita rasa manis dan pedas, dan kulit tulang ayam yang memberikan rasa gurih pada daging yang menempel di sekitarnya, sehingga sangat nikmat untuk disesapi. Nanti ya, disesapi ya. Biasanya itu kalau kita udah makan pakai tangan gitu. Nah itu juga cara makan. Saya bisa membagikan. Paling nikmat dinikmati dengan tangan-tangan telanjang, yaitu tidak menggunakan sendok dan garpu. Jadi hal-hal ini juga bisa ditambahkan, misalnya bisa menjadi teman makan nasi panas yang paling bahaya. Saya paling suka menambahkan itu, karena biasanya orang-orang ada yang bilang, nggak mau makan nasi, pokoknya lagi diet. Tapi banyak banget masakan Indonesia yang menurut saya paling enak dimakan pakai nasi. Dan mungkin ada satu lagi cara yang membuat orang jadi tergugah seleranya, yaitu
kepal nasi bulat-bulat, kemudian tambahkan sedikit sesapan dari daging tersebut, lantas nikmati dan tunggu saja peluhnya turun dari dahi. Jadi ini sesuatu yang kayak, wah kebayang, ini emang manis, pedas, makanya kalau makan tuh sampai kemeringat kalau istilah orang Jawa, betul ya? Ada lagi yang mau dibuatin? Atau mau ditambahkan? Atau mau pertanyaan dulu nyampe sini? Kalau nggak ada pertanyaan nanti saya todong bikin loh. Belum juga 10 menit udah ditodong bikin, ini gimana nih? Oke, saya tembak aja langsung ke mbaknya. Kamu masak apa? Cobek rendang. Lele cobek rendang. Nah, rendang. Boleh ceritain nggak tentang lele cobek rendang itu? Jadi mulai membayangkannya gini deh. Kalau nggak langsung dari sisi storyteller, tapi sisi dari yang masak. Misalnya Mbak mau masakin aku, berarti kan harus menawarkan, mau cobain nggak masakan saya? Saya akan tanya, masakannya kayak apa sih Bu? Boleh diceritain dulu? Lele cobek rendang itu rasanya garam. Karena ada kencur sama jeruk sambal. Ya, jeruk sambal itu jeruk atau Mungkin ini jeruk. yang kecil agak keriting ya? Ya. Rasanya dapat dari mana? Boleh dimulai nih. Bahannya apa aja sih? Cara bikinnya gimana? Ceritanya apa dan rasanya kayak apa? Bahannya lele dan prosesnya bumbunya ada bawang merah, terus kencur, gula merah, penyedap, garam, sama kita bawang. Di blend. Cuman untuk cabenya itu sesuai Selera. bisa pedas, tidak boleh dipasang. Ya. Kemudian apakah ada cerita gimana sih sampai bisa membuat resep ini? Apakah menggunakan gaya bebas atau karena anaknya cuma mau makan kalau lele atau seperti apa? Dari orang tua sih. Cuman awalnya untuk konsumsi sendiri aja, tapi pengen mencoba berbagi untuk biar orang lain bisa merasakan juga gitu. Soalnya rendangnya itu yang bikin unik. Rendangnya itu jadi ikan lelenya terendam kuah. Ada kuahnya, Kuahnya warna apa? lebih ke coklat ya, karena dari gula merah. Coklatnya kayak yang kayak semut, Enggak, asam-asam. iya mirip. Terima kasih. Jadi yang tadi bisa diceritakan lagi-lagi bahan. Saya paling suka menceritakan kesegaran bahan. Biasanya begitu bahan itu segar, orang langsung terbuai, langsung ingin mencoba. Kata-kata segar itu juga bisa ditambahkan, misalnya segarnya itu dapat dari mana? Apakah membeli di pasar terdekat? Apakah mengambil langsung dari nelayan? Atau misalnya ada yang jualan rendang selalu datang ke pejagalan, jadi mendapatkan daging sapi atau kambing yang segar. Orang yang suka masak tahu bedanya daging yang dibeli di supermarket yang pernah beku atau daging yang beli di pejagalan atau di pasar yang baru tadi pagi dipotong. Pasti ya, tahu banget itu rasanya bisa beda, luar biasa. Maksudnya bukan saya bilang yang di supermarket nggak enak, tapi yang dari pejagalan itu rasanya manis dagingnya. Belum kita tambahin bumbu Indonesia yang kaya, sudah sangat manis. Oke, sekarang saya mulai ini aja deh, mencoba menceritakan. Ada teman-teman yang pernah makan gohu ikan nggak? Dari Maluku? Gak ada? Boleh saya ceritain aja ya? Boleh. Jadi ini adalah perjalanan saya. Tahun lalu saya jalan-jalan ke Banda Neira di Maluku. Banda Neira ini terkenal dengan ikan-ikannya yang sangat segar. Jadi di sana orang tuh nyaris nggak ada yang makan ayam ataupun sapi. Mengapa? Karena mereka sejak lahir di sana dikelilingi oleh lautan. Setiap mereka mau makan, mereka tinggal mancing, pasti dapat ikan.
cuma nggak tahu ikannya ikan apa. Sehingga kalau misalnya lagi memerlukan ikan jenis tertentu, misalnya mereka mau beli tuna, harus ke pasar. Tapi harganya luar biasa murah. Kita yang tinggal di Jakarta tahu bagaimana ikan harganya lumayan. Tapi di Banda Neira, ikan sebesar ini, ikan kakap misalnya, beneran sebesar ini. Harganya berapa? 200 ribuan sampai paling mahal 250 ribu. Luar biasa ya. Saya juga kaget. Tapi itu menurut mereka udah mahal. Karena mereka selalu nanya, loh ngapain beli ikan itu, nangkep aja. Nangkep juga udah pasti dapet yang enak kok dan segar banget. Nah akhirnya setelah saya membeli ikan tuna waktu itu karena saya pengen bikin si gohu ini, cara membuatnya sangat mudah. Ada yang pernah tahu sushi Jepang? Tahu ya. Kalau ceviche ada yang pernah tahu nggak? Nah ceviche ini adalah mirip sama sushi, potongan ikan yang mentah. Tapi bedanya kalau sushi benar-benar dimakan mentah. Nanti kita bisa dicocol di kecap asin. Tapi ceviche ini dimatangkan dengan keasaman. Jadi yang dilakukan oleh cara membuat si gohu tuna ini adalah memotong-potong tuna menjadi dadu, potongan dadu. Semakin kecil semakin baik karena nanti dia akan lebih mudah dimatangkan dengan asam ini. Asamnya itu sendiri dari jeruk kalau di Maluku. Tapi sebenarnya teman-teman masih bisa ganti karena kadang-kadang saya tambahkan belimbing uluh. Belimbing uluh kan rasa asamnya beda lagi sensasinya. Jadi dikasih bawang merah yang dirajang, kemudian ada rawit merah, lantas ada kelapa dibuatkan santannya dan minyak kelapanya itu dicampur jadi satu dan dikasih jeruk. Kalau di sana mereka jeruknya lemon cuy namanya. Lemon cuy itu yang di Sumatera jeruk kunci. Jeruk kunci juga ya. Jadi akhirnya wangi dan termatangkan. Ikan tuna yang tadinya dagingnya warna merah lama-lama akan berubah jadi merah muda sampai akhirnya jadi warna putih. Rasanya apa? Ada gurihnya minyak kelapa dan santan, ada pedasnya dari rawit, dan ada juga gurih yang berbeda lagi dari bawang. Biasanya kemudian kalau misalnya di daerah Maluku itu ada kacang namanya kacang kenari. Itu ditaburkan lagi di atasnya. Jadi sesuatu makanan yang kalau misalnya di Peru di Amerika Selatan itu dikenal dengan nama ceviche, tapi di sini ternyata kita juga punya sendiri di Indonesia. Dan mungkin saya bisa ceritakan lagi bagaimana kayanya Indonesia. Kita punya setidaknya 3 jenis ceviche. Yang tadi saya sebutkan gohu dari Maluku, kemudian juga ada lawa. Lawa itu mirip seperti itu tapi dikasih kelapa gongsong. Terus udah gitu juga ada dari Sumatera Utara. Ada yang dari Sumatera Utara di sini? Naniura, benar sekali. Jadi ketiganya dimatangkan dengan asam. Betul ya, kalau naniura biasanya pakai ikan air tawar, ikan mas. Dan yang paling kaya menurut saya rasanya, yang paling kompleks adalah naniura. Karena itu dimatangkannya bukan cuma dengan asam juga, tapi ada bumbu-bumbu dari kunyit khas Batak ya, dan ada apalagi kecombrang juga pakai ya? Andaliman. Ada yang pernah makan andaliman di sini? Selain masnya? Ya. Andaliman ini sendiri juga merupakan sebuah rempah, sebuah bumbu yang sekarang ini sedang diminati oleh berbagai chef dari berbagai dunia. Jadi pada dasarnya di seluruh dunia sedang melihat Asia, makanan-makanan Asia ini jadi inspirasi buat mereka dan juga masakan Indonesia. Kenapa? Mereka rupanya baru tahu. 5 tahun yang lalu rendang mulai naik mendunia. Sejak ada CNN, pernah ingat ya? Iya. Kita voting terus CNN menentukan bahwa Indonesia adalah makanan terfavorit nomor 1. Kenapa? Ya voting. Orang Indonesia pokoknya kalau misalnya voting pasti nomor 1. Tapi saya setuju. Kenapa? Rendang itu adalah sesuatu yang unik banget. Dia itu dimatangkan dengan proses yang sangat lama, dirandang. Istilah merandang itu sendiri kan membuat bumbu itu menjadi terkaramelisasi.
Jadi membuatnya harus sebaiknya dengan kelapa yang tua, karena kalau tidak tua kelapanya susah jadi karamel. Teman-teman yang masak di sini pasti paham semua ya. Jadi kita nggak bisa ganti dengan kelapa sembarangan. Enaknya kalau di Sumatera Barat sana semua orang sambil merem udah tahu, oh ini kelapanya udah cukup untuk dibikin santan yang baik. Nah, dari situ sendiri, jadi semua chef itu langsung melihat Indonesia. Apa ini rendang? Dan begitu mereka nyampe sini, itu kan 5 tahun lalu. Begitu mereka tahu, ternyata Indonesia tidak sebatas rendang saja. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing punya keunikan yang bisa diceritakan. Nah, kenapa kita harus menceritakan ini semua? Karena dengan cerita, orang jadi ingat rasanya. Ketika kita mau masak sesuatu, pertama untuk menarik minat mereka, kalau makanannya belum nyampe di depan, ya ada foto, ya ada kata-kata. Betul ya? Kadang-kadang kalau orang cuma diceritain aja, oh ya nasi goreng yang pedas, pengennya juga mereka melihat foto. Jadi foto itu visual juga ada pentingnya. Tapi visual saja tanpa kalimat yang baik untuk menceritakan juga tidak lengkap. Betul? Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya dulu soal masakan Indonesianya atau tentang masakan masing-masing yang mau saya ceritakan di sini. Silakan. Saya ada menu ayam songkem, tapi memang udah saya modif karena memang menurut selera pasar. Jadi saya kasih air, cuma saya bingung untuk menceritakan. Tapi untuk selama ini sih masih bestseller loh. Memakai pelepah pisang gitu? Enggak, karena susah cari pelepah pisangnya. Jadi cuma saya ungkap, cuma dengan rempah-rempah yang sama. Cuma tidak pakai pelepah pisang aja. Dapat aroma smoky-nya nggak? Smoky-nya enggak. Cuma kadang-kadang kalau memang itu saya cuma atasin, saya kasih daun pisang karena itu saat bungkusnya. Oke. Jadi bentuknya kayak Oh, boleh saya kasih lihat ke teman-teman nggak? Ini ceritanya ayam songkem, tapi kalau saya melihat bentuknya ini mirip sekali dengan ayam betutu Bali di daerah tertentu. Jadi ayam betutu itu punya ada 2 jenis, yang dibungkus daun pisang dan dipanggang di bawah tanah biasanya dulunya ya, dan mengambil proses bisa sekitar 8 jam, 8 sampai hampir 12 jam. Sangat berempah dan tidak terlalu pedas. Nah yang kayak ini versinya dari Gilimanuk dan juga ada di daerah Jawa Timur. Karena banyak orang Bali yang bermigrasi ke daerah Banyuwangi, sehingga makanan ini juga mudah ditemukan di daerah Banyuwangi. Nah, bumbunya boleh tahu apa aja? serai, bawang merah, cabai rawit merah, terasi, garam, minyak sedikit, terus sama salam lengkuas. Oke, ini mirip banget sama cuma bedanya nggak ada terasi kalau di ayam betutu Gilimanuk itu. Tapi penampakannya sangat persis. Jadi memang mungkin bisa diceritakan. Ini jualannya per seperempat atau per potong per seperempat. Jadi ini kita ngomongin menu aja ya. Menu apa di Instagram? Menu udah ada kan? Oke, di Instagram. Siapa yang di sini suka daging ayam? Siapa yang suka makan pedas? Ini harus dipilih. Kenapa? Daging ayamnya lembut, mudah sekali lepas dari tulangnya. Bumbu-bumbu berupa, disebutin semuanya ya, bumbu-bumbu berupa ini semua bisa dirasakan sampai bagian daging paling dalam sekalipun. Kulitnya lembut, kuahnya pedas, menggugah selera dengan gurih yang tipis, menusuk aroma di hidung. Jadi itu yang pertama basicnya. Paling nikmat dinikmati bersama sepiring nasi tuki pulen. Itu salah satunya. Jadi kalau menurut saya yang bisa diceritakan juga ditambahkan misalnya menu ini terinspirasi dari resep khas Madura yang aslinya dibuat dengan bebek,
dan prosesnya misalnya menggunakan pelepah pisang untuk mendapatkan rasa smoky. Demi memenuhi selera pasar, saya membuatnya mengganti dengan ayam dan rasa yang lebih cocok dengan selera masyarakat lokal. Bisa seperti itu. Mumpung gratis, mau 2 lagi nggak nih? Boleh loh. Apa malu ceritain menunya? Saya yakin soalnya masakannya pasti enak semua, nggak mungkin ada di sini kalau masakannya biasa-biasa aja. Boleh, silakan. Nama saya Disa Putra dari Siput Warung Adi. Masakan saya tadi ayam bakar bumbu gulai sambal Nusantara. Boleh Pak, dari manapun. Dari- Ini kan salah satunya. Boleh versi sendiri. Bahan-bahannya di situ kita pakai bumbu gulai sebagai bumbu untuk dan bumbu oles, karena saya memasak ayamnya itu 2 kali proses. Yang pertama saya ungkep dulu setengah matang dengan bumbu gulainya. Yang kedua saya masak lagi dengan bumbu gulai sampai kering hingga menjadi kental si bumbu tadi. Lalu saya tambah kecap balmo dan sedikit saus tiram untuk mengentalkannya. Dan di sini ada sambal Nusantara, ada sambal mata, sambal terasi, mungkin seluruh Indonesia punya sambal terasi, dan sambal hijau yang saya ambil dari Lombok. Itu aja. Untuk ceritanya, resep ini saya dapat dari sebenarnya saya itu suka banget dengan ayam bakar. Almarhumah ibu saya suka banget dengan ayam gulai, dan resep ini saya kolaborasiin menjadi satu, gimana supaya konsumen penikmat ayam gulai dan ayam bakar bisa mendapatkan satu hidangan dalam satu menu sekaligus tanpa harus mencoba ayam gulai dan ayam bakar. Terima kasih. Saya boleh tanya nggak Mas? Kok bisa ada di sini sih? Harusnya Mas ada di depan, ngajar juga. Jadi kadang-kadang nih ya teman-teman, kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh memiliki kemampuan untuk bercerita.